Haleluya, puji Tuhan. Selamat hari Minggu semua jemaat Hops dimanapun berada. Mari kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita mau beribadah pada hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Kami naikkan syukur padamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, berterima kasih akan segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami masih boleh ada sebagaimana kami ada. Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah, memuliakan nama-Mu. Sebabnya Tuhan, biarlah kuasa Roh-Mu yang kudus Engkau curahkan kepada kami sepanjang hari Minggu ini Tuhan, sehingga kami boleh menikmati hadirat-Mu di dalam kami beribadah. Tutup bungkus kami semua dengan darah Tuhan Yesus. Dan bila saatnya nanti kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan, firman-Mu yang menguatkan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, berterima kasih. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari jemaat Hops, kita mau memuji Tuhan dengan sukacita. Kita nyanyikan pujian Bangkit Serukan Nama Yesus. Haleluya. Bangkit serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, tawarkan ibu dadanya dengan kuasa nama-Nya.
puji Tuhan. Mari semuanya kita membenarkan firman Tuhan. Kita mau benar-benar diisi oleh firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah kekuatan kita semua. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, Jemaat Hope yang terkasih. Kita masih berjumpa dalam ibadah via online, khususnya yang ada di rumah kita, Opa Oma, saudara sekalian. Semuanya tetap semangat ya, meskipun kita jumpa masih via online seperti ini. Dan bagi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan yang bukan merupakan bagian dari Jemaat House of Blessing, tetapi saudara adalah jemaat Tuhan Yesus yang menyaksikan juga ibadah ini, selamat datang, selamat bergabung dalam ibadah pada siang hari ini. Selamat berbakti kepada Tuhan, dan kita berjumpa di channel YouTube ini bukan satu kebetulan ya. Bagi Bapak Ibu yang tidak mengikuti seri saya sebelumnya, dapat mengikuti ibadah kami di 2 video sebelumnya. Di dalam 2 seri yang saya sampaikan sebelumnya, hari ini adalah seri yang ketiga dari Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita segera buka Alkitab kita dalam Matius pasal 4 ya. Saya sudah membahas ayat 1 sampai 4, saya akan mulai membaca dari ayat 5 sampai 11. Begini firman Tuhan. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, sekedar sekilas saja saya mau sampaikan bahwa ada 3 kali iblis mencobai Yesus. Alkitab mengatakan bahwa Allah tidak bisa dicobai dalam surat Yakobus pasal 1 itu ya. Tetapi yang iblis cobai adalah Yesus sebagai manusia, bukan kapasitasnya atau naturnya sebagai Allah. Iblis nggak boleh, tetapi dalam tubuh manusia, Yesus diizinkan untuk dicobai oleh iblis. Tetapi Yesus tidak berbuat dosa dalam Ibrani pasal 4 ayat yang ke-15. Dengan demikian, bahwa jika Yesus bisa menghadapi ini, maka kita pun sebagai manusia di dalam Kristus pasti bisa juga untuk menghadapi berbagai pencobaan. Nah, ujian daripada Tuhan, tapi pencobaan dari pihak iblis. Karena ujian dari Tuhan untuk menunjukkan atau membuktikan apakah kita berpegang kepada Allah dan firman-Nya atau tidak. Sedangkan iblis mencobai kita supaya kita meragukan Allah dan akhirnya kita mencobai Allah. Nah, saudaraku, pencobaan ini meliputi keseluruhan aspek hidup manusia, yaitu tubuh, jiwa, dan roh.
Nah, pada pencobaan yang pertama, Yesus dicobai ketika ia selesai berpuasa 40 hari, 40 malam. Ya, jadi sisi kemanusiaannya lapar, bagian tubuhnya itu memerlukan makanan. Dan inilah pencobaan yang pertama. Ubahlah batu menjadi roti, kata iblis. Dalam kealahannya, betapa mudahnya Yesus melakukan itu. Tetapi Yesus datang dalam rupa manusia betul-betul untuk menjadi manusia sepenuhnya. Nah, Yesus kemudian menangkal apa yang ditawarkan oleh iblis atau digoda oleh iblis ini dengan firman Tuhan dari Ulangan pasal 8 ayat yang ketiga, bahwa manusia tidak hanya hidup dari roti, bahwa manusia kebutuhannya bukan hanya roti, bukan nggak butuh, tetapi bukan hanya roti saja, tetapi melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dengan demikian, Yesus mengatakan kepada kita semua hari ini, memang akibat pandemi COVID-19 yang berkepanjangan, kita semua mengalami kesulitan ya dalam hal ekonomi. Apalagi PPKM darurat jujur sangat menyusahkan banyak orang, tetapi pemerintah tentu punya pertimbangan yang sangat matang. Namun demikian, disinilah kemudian kita diuji oleh Allah. Tapi di sisi lain juga iblis masuk untuk mencobai kita. Apakah kita akan merubah batu menjadi roti? Dalam arti mengambil jalan pintas untuk mendapatkan makanan. Saudaraku, saya sebagai hamba Tuhan adalah manusia biasa. Tetapi saya tidak boleh menggunakan ya kapasitas saya sebagai pendeta, karena jujur kalau saya bicara kepada jemaat atau orang-orang yang saya pernah layani, mereka juga banyak orang-orang berada, mereka pasti akan membantu saya. Paling tidak mereka akan memberikanlah sekedar untuk kebutuhan makan minum saya. Namun, saya belajar dari firman Allah bahwa hidup itu bukan hanya dari roti saja, tapi harus belajar untuk percaya gitu, bahwa Allah adalah Bapa yang memelihara kita. Seperti dalam Ulangan pasal 6 itu, dikatakan, Bapamu di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Dan saya tidak mau menyalahgunakan firman Tuhan. Saya sebagai pendeta, saya punya firman Tuhan yang biasa saya khotbahkan kepada orang-orang, tapi saya tidak mau menggunakannya demi saya mendapatkan makanan. Karena saya melayani, benar-benar saya minta Tuhan berikan saya motivasi yang jujur untuk saya betul-betul demi melayani umat. Karena saya percaya rezeki saya, makan minum saya, bagi keluarga saya, Bapa di sorga telah menyiapkan tepat pada waktunya. Meskipun ada masa-masanya saya harus bergumul. Karena Tuhan juga berfirman, aku sengaja membiarkan kamu lapar. Ya, aku membiarkan kamu lapar, tetapi tidak pernah terlambat. Karena di padang gurun memang tidak mungkin dapat makanan, tapi Tuhan membuktikan Israel bisa makan. Demikian dengan saya sebagai anak Tuhan, status saudara sebagai anak Tuhan, Bapa di sorga adalah Bapa yang adil di dalam mengasihi kita. Dia pasti menolong kita tepat pada waktunya, meskipun PPKM darurat. Nah, pada seri kali ini, saya mau sampaikan bagian yang pencobaan kedua dan pencobaan yang ketiga dari iblis kepada Yesus. Dan ini juga akan datang kepada kita, atau saudara pernah mengalaminya. Nah, saudaraku, pada ayat 5-7, iblis mencobai Yesus ketika ia berkata, jika engkau anak Allah, jatuhin dirimu dari hubungan bait Allah, nanti para malaikat akan menjemputmu. Kamu nggak akan nggak apa-apa kok gitu ya. Tetapi Yesus kemudian menjawab, dia menangkisnya dengan firman Allah. Ingat, Yesus adalah sang firman. Ya, bagaimana bisa dia menyalahgunakan firman-Nya? Dia berkata, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Mengutip Ulangan pasal 6 ayat yang ke-16. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di sini iblis menggunakan jika engkau anak Allah, sama seperti ketika ia mengatakan kepada Yesus di pencobaan yang pertama, jika engkau anak Allah, ubah batu jadi roti, jika engkau anak Allah, lompat, maka kamu nggak akan apa-apa. Nah, kata jika dari teks Yunani yaitu dia punya arti jika, namun ada arti yang lain, yaitu karena. Saya lebih merasa cocok dengan arti karena. Mengapa? Iblis pasti sangat kenal siapa Yesus. Iblis tidak mungkin meragukan Yesus. Kata jika itu kan masih ada unsur ragu lah ya. Nah, di sini iblis tidak mungkin meragukan siapa yang dia hadapi untuk dicobai.
dia tahu Yesus adalah anak Allah, Sang Firman Allah yang berinkarnasi menjadi manusia, yang merupakan pencipta langit dan bumi, termasuk yang menciptakan dia pada saat dia masih menjadi malaikat yang terang, sebelum dia jatuh menjadi iblis. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi di sini bunyinya karena engkau anak Allah. Jadi iblis menunjukkan siapa Yesus. Saya menjelaskan di video yang pertama, di ibadah yang mengajarkan seri yang pertama, bahwa justru pencobaan ini menunjukkan kealahan atau kemesiasan Yesus. Ya, justru iblis menunjuk karena engkau anak Allah. Nah, saudaraku, karena engkau anak Allah, bikin mujizat dong. Karena engkau anak Allah, nyatakan kuasamu dong. Apakah itu salah? Motifnya tentu salah. Yesus begitu dengan mudahnya bisa ubah batu jadi roti. Yesus bisa saja melakukan apa yang disampaikan oleh iblis itu, yang digoda oleh iblis itu. Tetapi di sini Yesus tidak mau terjebak. Dengan demikian dia mengajarkan kita juga jangan mau terjebak dengan dengan godaan seperti ini. Dari mana kita dapat digoda? Saudaraku, pada masa pandemi ini, apa yang diungkapkan oleh iblis dari ayat 5 dan ayat 6 itu merupakan kutipan Mazmur 91 ayat 11 dan 12. Bukankah banyak orang Kristen mengutip ayat ini untuk ya semacam jimat, ya, pelindung bahwa Allah nggak akan mengizinkan kita kena corona? Benarkah demikian? Faktanya, saudara, banyak orang Kristen, termasuk banyak pendeta yang kena corona, bahkan meninggal, mohon maaf, karena penyakit ini. Apakah ayat ini tidak ampuh? Saudaraku, ingat, Yesus menyampaikan firman Allah untuk maksud yang tepat. Kita dikatakan sebagai anak-anak Allah, tapi ada perbedaan. Yesus anak Allah adalah hakikatnya sebagai bagian dari Trinitas, ya, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tetapi kita adalah anak Allah dalam arti anak yang diadopsi. Yesus adalah hakikat Allah itu, ya. Kita anak Allah yang diadopsi karena percaya kepada Kristus. Kepada kita juga ada firman Allah, tetapi jangan sampai kita menyalahgunakan ayat-ayat firman Allah demi kepentingan kita. Ingat, ya, bahwa ayat firman Tuhan itu bisa kita pakai seperti sebuah jimat, ya, bahkan kita terlalu overconfidence, faith. Jadi kita terlalu beriman yang sudah tidak wajar. Ya, jadi saudaraku perhatikan bahwa bukan berarti ya Yesus ingkar janji untuk melindungi, bukan. Tetapi kita harus tahu bahwa ada hal-hal tertentu yang Yesus izinkan terjadi pada hidup umatnya, termasuk saudara dan saya. Saya ketika mengalami kecelakaan 6 tahun yang lalu, 2015 itu, saya sudah berdoa. Setiap saya kemana-mana, saya berdoa memohon perlindungan Tuhan. Faktanya saya celaka. Apakah janji Tuhan tidak tergenap? Tidak. Setiap hal yang terjadi pada umatnya, tentu kita harus melihatnya dari kacamata kehendak Allah, kedaulatan Allah, bahwa Allah punya tujuan yang mulia di balik semua itu. Kalau saya nggak celaka, saya nggak punya kesaksian yang hidup. Nah, tetapi bukan berarti saya ini kebal peluru, kebal celaka, kebal penyakit. No. Anak-anak Tuhan harus hati-hati menggunakan ayat-ayat firman Tuhan. Jangan sampai kita masuk jebakan Batman, jebakan iblis maksudnya, untuk menyalahgunakan. Oh, karena kamu anak Allah, maka kuasa darah Yesus melindungimu. Kamu nggak akan pernah mengalami celaka. Nggak akan pernah. Saya buktinya. Berkali-kali nyaris mati. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bahwa benar orang Kristen dilindungi, tapi ada maksud dan tujuan Tuhan yang mulia ketika dia mengizinkan orang-orang seperti Ayub contohnya nggak punya salah apa-apa, ternyata Tuhan izinkan untuk kena tulah. Jadi saudaraku, ketika orang-orang Kristen kena penyakit corona, kena kanker, kena penyakit-penyakit yang berbahaya lainnya, jangan lekas-lekas menuduh bahwa
saya mungkin telah kena tulah, kena kutuk. Saya telah berdosa besar sehingga kena kutuk. No, jangan berpikiran seperti itu. Bahwa dalam perjanjian baru, belas kasihan Tuhan tidak ada batasnya, dinyatakan kepada kita yang percaya bahwa Dia sangat mengasihi kita. Sebab itulah Yesus datang mati bagi kita, bagi saudara dan saya. Tetapi saudaraku, ada saatnya Tuhan izinkan kita mengalami sakit. Sebagaimana seorang yang lumpuh, orang yang buta, yang Yesus sembuhkan, Dia katakan orang ini harus mengalaminya, bukan salah siapa-siapa, tetapi maksud Allah supaya Dia dipermuliakan. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bahwa kita mengalami sakit bukan berarti akhir segala-galanya. Saudara, saya divonis mati oleh dokter ketika dokter mengatakan tidak ada harapan. Tetapi saya hidup. Artinya, Tuhan menghendaki saya untuk bersaksi mengenai hal ini. Tetapi bukan berarti saya nggak akan mati. Satu saat saya pasti akan mati juga. Dengan atau tanpa sakit, atau dengan penyebab apapun, saya pasti mati. Karena pada hakikatnya kita manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Nah, saudaraku, nggak usah takut. Bahwa kalau kita kena penyakit, justru disitulah kita datang kepada Tuhan, mengakui kelemahan kita sebagai orang berdosa, sebagai manusia yang tidak berdaya tanpa Tuhan. Jadi bukan sebaliknya. Ya, kita boleh berdoa, dan saya mendoakan jemaat dengan iman, saya mendoakan dengan sungguh-sungguh jemaat yang sakit. Tetapi ketika kita tertimpa penyakit yang berbahaya sekalipun, yang dokter mengatakan tidak ada obatnya sekalipun, saudaraku, percayalah bahwa kita harus mempercayai Tuhan lebih daripada apa yang kita alami. Saudaraku, kematian di dalam Kristus bukanlah satu hal yang menakutkan. Ya, sembuh, puji Tuhan. Tidak sembuh, serahkan ke dalam tangan Tuhan. Ya, saya sudah mengalami 6 kali nyaris mati, nggak mati-mati. Jadi saya tahu arti bagaimana menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita harus belajar ya dari Paulus ketika Paulus berkata, 3 kali aku berseru supaya utusan iblis ini undur daripadaku. Tetapi Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu, karena justru dalam kelemahanmu kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu Paulus berkata, aku senang dan rela menerima semua ini, karena ternyata di dalam kelemahanku aku menjadi kuat. Menurut para penafsir, bahwa apa yang dialami Paulus adalah penyakit yang tidak ada obatnya. Saudaraku, para martir gereja, termasuk para rasul pada waktu itu, mereka semua kenapa berani mati? Kenapa mereka tidak takut menghadapi ancaman kematian dari pihak penguasa maupun dari pihak Yudaisme? Karena mereka kenal Tuhan. Ini yang terpenting. Bahwa Yesus di Taman Getsemani berkata, ya Bapa, kalau boleh, lalukan cawan ini daripadaku. Tetapi bukan kehendakku yang terjadi, melainkan terjadilah kehendakmu. Dengan demikian berserah penuh saudaraku. Ya, kalau kita mengalami atau keluarga kita saat ini terkena pandemi, terkena COVID-19, saudara yang terkena kanker, penyakit-penyakit berbahaya lainnya, berdoa sama Tuhan sungguh-sungguh harus. Tetapi jangan sampai kita takut mati. Karena di dalam Kristus mati adalah keuntungan. Bukan berarti saya minta saudara cepat mati, bukan. Saya pun mendoakan saudara, kiranya tangan Tuhan turun menolong menyembuhkan saudara. Tetapi bukan kehendak saya yang jadi, bukan kehendak saudara, tapi kehendak Tuhan. Kalau Dia mau saudara sembuh, pasti sembuh. Kalau tidak, maka terjadilah kehendaknya. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, jangan sampai kita salah guna. Oh, karena saya anak Allah, nggak mungkin terkena bencana, nggak mungkin terkena. No. Kita memohon, tetapi jika terjadi, berarti Tuhan izinkan. Ada maksud yang mulia di balik semuanya itu. Haleluya. Nah, yang ketiga sebagai puncak pencobaannya adalah ketika iblis menawarkan kerajaan dunia dengan segala kemegahannya, asalkan Yesus menyembah Dia. Malah lo peang, kata Yesus. Yesus mengatakan dalam firman Allah yang Dia sampaikan, mengutip Ulangan pasal 6 ayat 13 ketika dikatakan, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Enyahlah iblis. Udahlah, pergi sana. Cukup. Nah, saudaraku, bahwa Israel pertama itu gagal. Dan Yesus mewakili Israel yang baru.
bahwa Israel lama gagal, Yesus berhasil. Apa yang menjadi 3 pencobaan iblis kepada manusianya Yesus ini adalah pencobaan yang dialami oleh Israel di padang gurun, yaitu soal kebutuhan makanan, ya, lalu kemudian perlindungan, dan juga akhirnya soal kehormatan, soal kepemimpinan Allah. Mereka tidak lagi percaya kepada kepemimpinan Allah. Ya, ketika mereka soal makanan mereka bersungut-sungut, mereka kemudian merasa bahwa Tuhan gak menyertai mereka, lalu kemudian akhirnya mereka menyembah anak lembu emas dan menyembah Baal Peor yang menghasilkan murka Tuhan, dan mereka gagal masuk ke tanah Kanaan, mereka binasa di padang gurun. Tetapi Yesus menyatakan bahwa sebagai manusia, Dia menunjukkan kepada kita, kita bisa kok untuk melawan godaan-godaan ini dengan firman Allah yang benar. Jangan sampai kita melencengkan kebenaran firman Allah. Ingat, karena aku anak Allah, jadi aku boleh menggunakan ayat-ayat firman Tuhan demi kepentingan saya, demi keuntungan saya. Itu salah, saudaraku. Hati-hati disesatkan, ya, oleh pencobaan yang datang kepada kita melalui keinginan-keinginan daging. Dan sebagai puncak di sini adalah iblis meminta manusia untuk tunduk, manusianya Yesus dan kita sebagai manusia tunduk kepada kekuasaannya, tunduk kepada kepemimpinannya, pada kehendaknya. Saya sampaikan tadi bahwa kita harus tunduk pada kehendak Allah meskipun itu adalah penderitaan. Tetapi kita tahu ujung daripada penderitaan di dalam Kristus adalah kita akan menerima mahkota kehidupan dan mewarisi kerajaan Allah yang kekal bersama dengan Kristus. Itu sudah saya bahas sebelumnya sebagai anak-anak Allah. Nah, saudara yang terkasih, bukan berarti nggak boleh kaya, bukan berarti nggak boleh punya pangkat, jabatan, kedudukan, nama besar, bukan berarti itu. Tetapi motivasi kita ketika kita ingin supaya orang memuja kita, bahkan kita sudah terjebak ke dalam penyembahan berhala. Bahwa bukan hanya kita menyembah iblis, tapi kita menjadikan diri kita juga sebagai penyembahan berhala dari orang lain. Saudaraku, itu kita harus berhati-hati, ya. Makanya selalu dalam kitab Ulangan, Tuhan berkata, ingatlah, dari mana kamu, siapa kamu, Tuhan Allah yang memberikan semua, supaya kamu sadar, itu supaya kita introspeksi diri. Jadi kalau kita diberikan kekayaan, diberikan pangkat, jabatan, nama besar, kita ingat semua hanya karunia Tuhan yang harus dikembalikan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Saudaraku, Yesus kemudian mengajarkan di dalam Matius pasal 6. Saya baru menyadari belakangan ketika membaca ini, oh inilah ternyata antitesis daripada pencobaan iblis tadi. Ya, ketika iblis menawarkan kerajaan dunia dan segala kemegahannya, Yesus mengajak kita untuk mencari kerajaan Allah dan kebenarannya terlebih dahulu. Maka semua apa yang ditawarkan iblis sesungguhnya Allah memang menyiapkan itu bagi umatnya. Ya, tapi dengan motif yang berbeda. Saudaraku, jadi ketika kita mencari kerajaan Allah, sesungguhnya kita bukan hanya mendapatkan jalan masuk. Itu yang tadi saya sampaikan dan sebelumnya juga, bahwa kita justru akan mewarisi kerajaan itu. Bukan kerajaan dunia, tapi kerajaan Allah yang kekal dan mulia itu. Haleluya. Nah, lalu kemudian Yesus mengatakan, kamu gak usah khawatirlah, ya, soal keperluan makan, ya, kebutuhan tubuh, kebutuhan jiwa, kebutuhan roh, ya, soal-soal yang ditawarkan iblis tadi, sesungguhnya Bapamu itu memang memikirkan semua itu kok. Dia sudah siapin buat kalian semua kok. Yang penting kalian belajar jadi anak-anak yang taat, seperti Ulangan pasal 8 ayat yang ke-5 dan 6 itu. Nah, saudara, bahwa yang ditawarkan iblis itu sesungguhnya kita bisa tangkal dengan doa Bapa kami. Loh, kok bisa? Perhatikan saudara ya, yang ditawarkan iblis adalah puncaknya kan pemujaan bagi dia. Itu godaan yang ketiga, yang terakhir. Dan Yesus membalik semuanya itu. Perhatikan, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadi di sini adalah pusat kehidupan kita, pusat penyembahan kita hanya Tuhan Allah dan kerajaan sorga yang mulia itu. Saudaraku, lalu apa?
jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Tadi pencobaan yang kedua, supaya kehendak kita. Saudaraku ingat, pada masa pandemi ini, banyak orang Kristen yang overconfidence ya dengan imannya. Saya anak Tuhan, saya nggak akan kena celaka, saya nggak akan kena pandemi, nggak perlu pakai masker, saya nggak percaya corona, saya nggak pakai masker, saya melakukan aktivitas, saya pasti aman kok, saya nggak akan sakit. Itu pencobaan, saudara. Mencobai Tuhan Allah. Tetapi terjadilah kehendak-Mu. Jika kami harus melakukan isolasi mandiri kalau sakit atau dirawat rumah sakit, atau kita yang sehat namun harus PPKM darurat, kiranya kehendak-Mu lah yang terjadi. Kami percaya rencana-Mu sempurna bagi kami. Ya, bila kehendak-Mu di bumi seperti sorga, berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya. Ingat, Iblis berkata, ubah batu jadi roti. Tuhan Yesus bilang, Bapa pasti menyediakan, meskipun itu hanya berkecukupan. Kalau berkelimpahan, puji Tuhan, tapi ingat, bukan cuma buat kita, ada juga hak-hak orang lain. Lalu dikatakan di sana, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jadi iblis mau mencobai kita untuk kita jadi jahat, tapi kita berdoa kepada Tuhan, biarlah itu menjadi ujian yang membuat kita mengeluarkan buah-buah kebaikan, buah-buah roh dari kebenaran firman Allah yang hidup di dalam saudara dan saya. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi lihat ya, dimulai dari Allah dan akhirnya semua kehidupan kita, aspek yang telah dipenuhi oleh Allah, itu akhirnya kita kembalikan untuk Dia dan kemuliaannya. Kiranya saudara dapat memahami seri-seri yang saya sampaikan ini. Saya tidak bisa menyampaikan lebih jauh lagi karena ini ibadah online, ya. Tetapi saya percaya bahwa Roh Kudus tolong kita semua supaya kita tetap percaya kepada Tuhan di masa yang sulit ini, bahwa Tuhan pasti menjaga, memelihara, melindungi, dan memberkati saudara dan saya. Percayalah dari firman, oleh iman kita, maka kita akan mengenali Tuhan Allah kita yang penuh kasih karunia itu. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa lagi. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Kita boleh mendengarkan firman Tuhan, kita boleh dikuatkan oleh firman Tuhan. Mari sebelum kita berdoa syafaat, kita nyanyikan pujian, ku bersyukur padamu. Ku bersyukur padamu, segala kasih setiamu di dalam hidupku, anugerah-Mu besertaku di setiap langkahku. Kita sudah beribadah, berbakti kepada Tuhan, sudah menerima dan diberkati dengan firman Tuhan yang disampaikan, dan biarlah firman Tuhan senantiasa menjadi berkat buat kita semua yang sudah beribadah, berbakti dalam ibadah House of Blessing sore hari ini. Saatnya kita semua akan berdoa syafaat. Mari kita satukan hati berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa dalam sorga, terima kasih ya Tuhan atas berkat firman yang Tuhan sudah beri dalam ibadah ini, sehingga kami semua jemaat-Mu telah diberkati Tuhan dengan firman-Mu. Dan biarlah Tuhan firman-Mu tersimpan dalam hati dan roh jiwa kami, dan berkatilah hamba-Mu yang sudah berhenti menyampaikan firman-Mu. Berkati keluarganya, dan juga Tuhan berkati pelayanannya. Terlebih Tuhan, kami mau berdoa buat gereja House of Blessing,
Mari Tuhan Yesus tolong berkati gereja kami, sehingga Tuhan mau pakai gereja kami untuk menjadi alat di tangan Tuhan, menjangkau jiwa-jiwa yang Tuhan kirim, sehingga bersama-sama kami boleh bersekutu, beribadah, berbakti kepada Tuhan lewat ibadah-ibadah House of Blessing, baik ibadah tengah minggu maupun ibadah hari Minggu. Begitu juga Tuhan, kami mau berdoa buat para hamba-hambamu, para pelayan-pelayanmu yang senantiasa juga ikut ambil bagian dalam setiap ibadah. Mari Tuhan tolong berkati kami semua hamba-hambamu, pribadi lepas pribadi maupun keluarga kami juga diberkati. Begitu juga Tuhan Yesus, kami mau berdoa Tuhan buat jemaatmu semua yang ada di House of Blessing. Tuhan berkati dimanapun kami semua berada, baik yang ada di rumah maupun di mana yang ikut ibadah pada siang hari ini. Tuhan Yesus tolong berkati baik pribadi maupun keluarga semua, seisi rumah tangga kami, jemaatmu diberkati oleh Tuhan. Terlebih kepada jemaatmu Tuhan yang masih ada dalam keadaan sakit, mari Tuhan hampiri dan lawat mereka. Ada yang mendapatkan sakit penyakit kanker, sakit penyakit stroke, sakit penyakit yang senantiasa membawa mereka ke dalam kesakitan. Mari Tuhan jamah di dalam nama Yesus, sehingga semua yang sakit dijamah dan disembuhkan oleh bilur Yesus. Begitu juga Tuhan dengan jemaatmu yang sedang hamil, yang sedang mengandung. Mari Tuhan lawati dan berkati, sehingga pada masa kelahiran mereka semuanya tetap ada di dalam naungan kuasa kasih-Mu. Begitu juga Tuhan dengan jemaatmu yang merindukan keturunan. Tuhan tolong lawat, Tuhan tolong hadir di tengah-tengah keluarga mereka, sehingga ketika Tuhan hadir dalam keluarga para pasangan yang membutuhkan, yang ingin rindu mempunyai keturunan, maka diberkati di dalam nama Yesus, semuanya memperoleh keturunan yang datang daripada Tuhan. Begitu juga Bapa, kami mau berdoa buat jemaatmu yang kehilangan, bahkan belum mendapatkan pekerjaan yang baru. Mari Tuhan hadir dalam kehidupan jemaatmu, sehingga ketika Tuhan hadir, maka mereka tentunya diberkati oleh Tuhan, mendapatkan pekerjaan yang baru. Bahkan yang sudah mempunyai pekerjaan pun tetap berharap kepada Tuhan, karena sungguh Tuhan sampai saat ini kami semua berdoa di dalam nama Yesus, usaha pekerjaan kami diberkati oleh Tuhan, sehingga mendatangkan keberhasilan karena ada pertolongan Tuhan, ada perkenanan Tuhan dalam kehidupan jemaatmu. Begitu juga Bapa, kami mau berdoa Tuhan Yesus buat bangsa dan negara kami. Tolonglah bangsa kami diluputkan, dijauhkan dari wabah penyakit yang sedang melanda bangsa kami. Biarlah di dalam nama Yesus bangsa kami aman nyaman dalam perlindungan Tuhan. Terlebih kepada pemerintahan kami, Tuhan berkati, dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, sampai seluruh jajaran pemerintahan yang ada, semuanya diberkati oleh Tuhan dengan kekuatan, kemampuan, dan kesehatan di dalam mereka memimpin. Bahkan mereka menangani masalah-masalah yang ada dalam bangsa ini, terlebih masalah wabah penyakit COVID-19. Dalam nama Yesus Tuhan berkati, sehingga sungguh Tuhan pemerintahan kami ada di dalam naungan kuasa dan kasih pemeliharaan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Terima kasih Bapa dalam sorga. Inilah doa syafaat kami yang kami alaskan hanya di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penolong kekasih jiwa kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah di akhir ibadah kita. Jangan lupa hari Rabu ada ibadah doa melalui Google Meet jam 7 malam ya. Google Meeting maksud saya. Lewat Google Meeting jam 7 malam. Dan ketemu lagi di hari Minggu jam 12 siang selama PPKM darurat. Sampai jumpa lagi. Mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih atas pimpinan Roh Kudus-Mu dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ibadah kami pada siang hari ini. Kiranya Tuhan, semua yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan, diberkati oleh Tuhan, dan semakin bertambah-tambah pula kasih karunia-Mu, sehingga hamba-hamba-Mu ini dapat melayani lebih lagi untuk mempermuliakan Tuhan di hari-hari yang akan datang. Kiranya Tuhan memberkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman Tuhan, biarlah iman bertumbuh dan berbuah untuk kemuliaan nama Bapa di sorga. Dan kami menjadi pelaku-pelaku firman yang setia, dan kami jadi berkat juga bagi orang lain. Dan kiranya Tuhan terimalah persembahan pujian penyembahan kami. Kiranya Tuhan apa yang dipujikan, baik kami yang sehat maupun yang sedang sakit,
ataupun Tuhan yang mungkin saat ini sedang mengalami sakit-sakit yang berbahaya, kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan tolong, Tuhan berkati. Tuhan, sekiranya Engkau izinkan untuk sembuh, maka sembuhkanlah anak-anak-Mu ini. Di dalam nama Yesus kami mohon. Kuatkan dan teguhkan hati, iman percaya mereka kepadamu, bahwa Engkau tidak pernah sekali-sekali meninggalkan jemaat-Mu di dalam keadaan susah sekalipun. Bapa di sorga, terimalah Tuhan pujian penyembahan ini yang kami naikkan bukan karena kami baik-baik saja, tetapi karena kami percaya di dalam kesusahan kami pun, kami harus tetap memuji dan membesarkan nama Tuhan. Bukan persoalan hidup kami mempermuliakan nama-Mu. Terimalah setiap persembahan juga Tuhan, bagi pekerjaan-Mu yang kami lakukan di GBD House of Blessing ini, baik yang dipersembahkan oleh jemaat-Mu melalui rekening, ataupun Tuhan yang dibawakan secara langsung, persepuluhan juga yang dikembalikan. Tuhan, Engkau kuduskan semuanya dan Engkau balas memberkati sesuai dengan kasih karunia-Mu yang melimpah. Dan kiranya terbukalah jalan Tuhan bagi jemaat-Mu yang sedang susah hari-hari ini. Karena PPKM darurat, Tuhan mengadakan segala sesuatu tepat pada waktunya, pangan, sandang, papan, tidak berkekurangan sesuatu apapun. Terima kasih Bapa dalam sorga, kiranya kami akan berpisah dengan yang lain. Kiranya kami dapat berjumpa lagi untuk ibadah-ibadah berikutnya. Dan diberkatilah Jemaat GBD House of Blessing maupun jemaat Tuhan dimanapun mereka berada yang saat ini ikut bersama-sama dengan kami untuk beribadah. Terpuji nama Tuhan, segala pujian kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Kami tutup ibadah pada siang hari dengan ucapan syukur. Dan akhirnya, Bapak Ibu Saudara sekalian, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Bapak Ibu Saudara sekalian, terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang daripada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Di dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus menjadi bagian kita semua, mulai hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Diberkatilah kita semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya bersama katakan, amin. Selamat siang, terus memberkati.